Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan sobat-sobat semua di channel Harahap. Kali ini kita dalam pembahasan kedua ini uh, di dalam kitab Syarh Matan Al-Jurumiyah, dalam ilmu bahasa Arab ya. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalam, babul kalam. Ya, kita akan bahas babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ya. Kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid. Bermula kalam. Huwal lafdzul murakkabu. Huwa bermula dianya. Ini menjadi mubtada lagi. Al lafdzu ialah lafaz. Lafaz menjadi khabar mubtada dari kalimat huwa. Kemudian jumlah dari huwal lafdzu ini, mubtada khabar ini menjadi khabar bagi mubtada al kalam. Ya, jadi dia menjadi khabar ghairu mufrad, yaitu jumlah mubtada wa khabar. Al-murakkabu al-mufidu, yang tersusun dan berfaedah, memberi bermanfaat, betul berfaedah ya. Ini menjadi man'un sifat. Kemudian lanjut di bawah. Al-kalamu, bermula kalam. Huwa al-lafdzul murakkabul mufid bil wad'i, sama yang di atas. Ialah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Yani annal kalama 'inda an-nahwiyyin, kita garisi, huwal lafdzu ila akhirih. Dia itu adalah lafaz, ini masih pembahasan yang pertama karena dia tadi membahas tentang kalam itu lafaz ya. Ila akhirih, sampai akhirnya. Ila akhirih maksudnya apa? Itu murakkab mufid bil wad'i. Apakah kalau jadi timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan lafaz? Ya, di sini kita bahas. Fal lafdzu, bermula lafaz. والصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. Lafaz ialah saut, suara, al-mustamilu, yang mengandung, ala, atas, ba'dil hurufi, sebahagian huruf, al-hijaiyati. Nah, jadi di sini syarat lafaz itu ialah dia itu berupa saut. Kalau saut itu berarti sesuatu yang telah terlontarkan dari mulut, itu suara gitu. Al-mustamilu, yang mencakup, dengan syarat suara tersebut itu mengandung ba'dil huruf hijaiyah, artinya suara tersebut harus dengan berbahasa Arab, karena dalam bahasa Arab lah tadi kita akan mendapati huruf hijaiyah. Ka zaidin, seperti zaidun. Kalimat zaidun, fa innahu sautun, maka sesungguhnya zaid, kalimat zaid itu sautun ishtamala ala zaid, suara mengandung ala zai, huruf zai ya, zaidun, kemudian huruf ya, kemudian huruf dal, yang ketiga huruf ini kemudian tersatu menjadi sebuah isim atau kata, yaitu zaidun, maka itu adalah disebut dengan saut. Fa innahu, kenapa? Maka sesungguhnya, lam yashtamil, ketika tadi sebuah saut itu lam yashtamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, tidak mengandung huruf hijaiyah, kasautit tibli, seperti suara beduk, maka tidak dinamakan dengan lafaz. Itu contoh. Definisi yang pertama. Fa kharaja bil lafzi ma kana mufidan wa lam yakun lafdun kal isyarati wal kitabati wal aqdi, dan keluar yang keluar dari lafaz artinya maka walaupun dia itu bermanfaat, asalkan dia itu belum terlontarkan, belum dikatakan saut, walau kana, makana, walaupun kalimat tersebut atau kalam tersebut telah mufidan, bermanfaat, maka tetapi dia tidak dilafazkan. Dia tidak dilafazkan seperti isyarah, kitabah, atau sebuah teks itu ya, al-aqad, akad, wan nasab, dan juga tanda. Itu semua ada manfaatnya, namun belum terlontarkan dalam atau belum bentuk suara, maka itu fala yusamma kalaman 'indan nuhati, maka tidak dinamakan kalam di kalangan para nahwiyin, para kalangan pakar nahwu. Wal murakkab, dan tersusun.
Ingat definisinya. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Isim atau kalimat yang tersusun dari kalimatain, dua kalimat, fa aktsar atau lebih. Ka qoma zaidun, seperti kalimat qoma zaidun wa zaidun qaimun. Jadi langsung kita tafsirkan. Wal mithalul awwalu. Misal yang pertama yaitu qoma zaidun. Qoma menjadi fi'il, fa'ilun, zaidun menjadi fa'il. Wa kullu fa'ilin, setiap fa'il marfu'un. Nanti akan kita bahas nanti di bab selanjutnya al-asmaul marfu', isim-isim yang dirafa'kan. Ya, termasuk itu fa'il. Wal mithalu tsani. Contoh yang kedua, mubtada'un wa khabarun. Kalimat zaidun qa'imun yang di atas tadi. Zaidun menjadi mubtada, qaimun menjadi khabar. Wa kullu mubtada'in, setiap mubtada marfu'un dirafa'kan. Dirafa'kan dengan apa? Apa sebab? Bil ibtida'i, dengan sebab di permulaan atau ibtida'. Dan setiap khabar, wa kullu khabarin marfu'un dirafa'kan. Kenapa dirafa'kan? Bil mubtada', karena dia disandarkan bil mubtada dengan mubtada. Wa kharaja bil murakkabil mufradi ka zaidin fala yuqaul lahu kalam. Aidan indan nuhati. Jadi ketika kalimat tersebut tidak tersusun, hanya bentuk mufrad seperti kalimat zaidun, zaidin, fala yuqaul, maka tidak dikatakan lahu, akan bagi terhadapnya baginya kalimat zaid kalam. Tidak dikatakan akannya itu kalamun. Aidan juga indan nuhati, di sisi para pakar nahwu. Yang ketiga, lanjut wal mufidu. Ya, wal mufidu ma afada faidatan yahsunus sukutu. Yahsunus sukutu alaiha minal mutakallimi was sami'i. Lanjutnya. Berfaedah. Ma afada faidatan. Ya, kalimat yang bermanfaat atau berfaedah akan sebuah faidatan, faedah, yahsunu, baik, as-sukutu, oleh diam. Artinya dengan diam itu menunjukkan dia itu alaiha, atasnya faedah. Jadi dengan maksud diam itu terhadap faedah yang didapat dari kalimat tersebut daripada orang yang berbicara, al-mutakallim, ataupun juga pendengar, itu yang dimaksud dengan apa tadi? Al-mufid. Qama zaidin, seperti qama zaidun, seperti qama zaidun, telah berdiri oleh si Zaid. Wa zaidun qaimun, bermula si Zaid, qaimun ialah berdiri. Fa in kullan, kita bahas ya pengertian dari atas tadi, kita tafsirkan. Fa in kullan minhuma, maka sesungguhnya setiap daripada kedua kalimat qama zaidin wa zaidun, qama zaidun wa zaidun qaimun, afada, bermanfaat atau berfaedah, akan sebuah faedah, yahsunus sukutu alaiha, menjadi baik diam, baik diam, alaiha, atasnya faedah, atau jangan diam tadi menjadi baik, itu menunjukkan dengan kediamnya itu menunjukkan afada, faidatan, adalah bermanfaat, ada makna. Maksudnya si mutakallim, minal mutakallim was sami' tadi, dengan sukutnya dia adalah diamnya, mereka itu menjadi bukti mereka telah paham. Wahya, apa maknanya dengan diamnya itu? Al-ikhbaru biqiyami zaidin. Dari kalimat qama zaidun tadi, makna atau faedahnya adalah itu sebuah pernyataan bahwasanya biqiyami zaidin, si Zaid itu sedang berdiri atau telah berdiri, gitu loh. Wa zaidun qaimun juga sama juga. Fa innas sami', maka sesungguhnya si pendengar, idza sami'a dzalika, ketika dia mendengar kalimat zaidun qaimun qama zaidun, la yanzuru syai'an akhar, dia itu tidak melihat, la yantadir, tidak menunggu kalimat lagi, kalimat yang lain untuk membuat kalimat tersebut berfaedah, karena udah paham. Yataqaqqaf alaihi tamamul kalam, karena atasnya kalimat tadi tamamul kalam, telah sempurna kalam tadi. Wa yahsunu aidan,
jadi baik oleh sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara, sama seperti tadi as-sami. Kharaja bil mufidi, dan keluar dari kata mufid itu berfaedah tadi dan lagi bersusun ghairun mufid. Ada sebagian kalimat tersusun tapi dia keluar dari bul mufid, tidak berfaedah. Ini dia tidak berfaedah, ghairun mufid. Contoh, gulamu zaidin. Gulamu zaidin itu jumlah mudhaf ilaih min ghairi isnadin syai'in ilaihi, tanpa adanya sandaran terhadap kalimat gulamu zaidin, gulamu zaidin. Sehingga kita jadi bertanya, gulamu zaid, pemuda si zaid, anak muda si zaid, tidak ada sandaran, sehingga timbul pertanyaan. Itu yang dimaksud, bukan namanya berfaedah. Kemudian contoh yang kedua, wa in qama zaidun, ketika telah berdiri oleh si zaid. Jadi kalimat yang ini, wa in qama zaidun, jika telah berdiri oleh si zaid, cuma jika telah berdiri. Artinya kita perlu untuk melengkapi, tetapi dalam pernyataan yang di sini tidak ada kalimat at-jawab dari sudahnya untuk menjelaskan apa maksud in qama zaidun tadi. Fa inna tamama, maka sungguhnya sempurnanya al-faidah. Al-faidah tadi faedahnya fihi, di dalam kalimat qama zaidin, yatawaqqafu ala dzikri, harus berhenti ala dzikri jawab syarti, harus berhenti pada jawab syarat in tadi. Maka fala yusamma kullun minal mithalaini kalaman 'inda nuhati, sehingga dua contoh tadi, yaitu gulamu zaidin dan wa in qama zaidun, itu dua contoh tadi fala yusamma, bukan dinamakan kalaman 'inda nuhati, di kalangan para pakar nahwu, karena tadi belum bermakna atau belum terdapat faedah dalam dua kalimat atau contoh tadi. Wa qauluhu, dan perkataan lanjutan dari yang keempat, yaitu tadi kita bahas tentang al-lafdzul murakkab mufid, dan yang keempat bil wad'i, fassarahu bi ba'dihim, fassarahu ba'duhum bil qasdi. Sebagian ulama menafsirkan bil wad'i ini dengan qasdi, yaitu sengaja. Fa kharaja ghairul maksudi, maka keluar ghairul maksudi. Maksudnya, maka tidak dikatakan bil wad'i ketika tidak ada di situ kategori yang disengaja, seperti kakalamin naimi wasahi, seperti contoh perkataan ucapan orang yang sedang tidur atau ngigau gitu ya bahasanya, atau wasahi yang lalai, yang tidak sadarkan diri, dia berbicara tetapi dia nggak sadar diri, maka itu bukan disamakan dengan bil wad'i, fala yusamma kalaman, sehingga tidak dapat dikatakan kalam, gugur dia dari syarat tadi bil wad'i inda nuhati. Itu contoh atau tafsiran yang pertama, bil qasdi. Kemudian wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi, sebagian ulama menafsirkan bil wad'i ini al-arabi, bahasa Arab. Fa kharaja kalamul ajami, maka keluarlah atau tidak dikatakan bil wad'i kalamul ajami, perkataan orang ajam. Siapa contoh? Bahasa Turki, barbar, itu tidak dikatakan sebagai kalam, karena bahasa Turki dan barbar tadi bukan bahasa Arab. Fala yusamma kalaman 'inda nuhati, maka tidak dinamakan kalam 'inda, di sisi para nuhat, pakar nahwu atau ulama nahwu. Mithalu majtama'a fihi al-quyudu al-arba'atu, contoh kalimat atau kalam ijtama'a, terkumpul, fihi, di dalamnya, al-uqud, al-quyud al-arba'ah, itu akad-akad yang empat tadi yang di atas. Inilah contohnya. Qama zaidun, kalimat qama zaidun dan wa zaidun qa'imun ternyata sudah memasuki memasuki bentuk sebuah kalam. Mari kita simak apa dia dikatakan kalam. Qama zaidun dan zaidun qa'imun. Fal mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu zaidun qa'im. Qama zaidun fi'lun,
koma menjadi fi'il. Kemudian Zaidun menjadi fa'il dari fi'il koma. Wathani, yang kedua, Zaidun ini menjadi mubtada, sedangkan qaimun menjadi khabar mubtada. Wa kullu minal mithalaini lafzun. Setiap dari dua contoh tadi lafzun. Coba kita lihat. Lafzun. Kita cek. Zaidun, qaim. Qama Zaidun. Apakah dia huruf hijaiyah? Dia memakai huruf hijaiyah. Kemudian saya melontarkannya. Qama Zaidun. Maka dia itu dimaksud dengan apakah dia itu ba'd huruf hijaiyah? Dia itu bukan satu huruf. Bahkan dia lebih pada itu syarat yang pertama dia lulus, yaitu lafaz. Murakkab tersusun. Apakah koma Zaidun tersusun? Iya, koma Zaidun tadi tersusun. Maka karena definisi koma Zaidun adalah ma tarakkaba, definisi murakkab tadi ma tarakkaba min kalimatin fakhtaro. Koma menjadi satu kalimat, kemudian Zaidun satu kalimat lagi menjadi dua kalimat. Berarti dia tersusun. Al-mufid, mufidun. Apakah koma Zaidun itu mufid? Ya, mufidun. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pernyataan dengan menunjukkan bahwa si Zaid itu telah berdiri. Qama Zaidun. Sehingga orang yang mendengar dan orang yang berbaca tadi paham, oh, si Zaid itu berdiri maksudnya. Oh, sehingga dia lulus, dia itu dipahami oleh yang menyampaikan dan juga yang mendengar. Kemudian yang tanda yang terakhir, syarat yang terakhir, bil wat'i, dengan perantaraan bahasa Arab. Apakah koma Zaidun itu bahasa Arab? Ya, karena dia memakai huruf hijaiyah. Kemudian, apakah bil wat'i itu tadi disengaja? Iya, sengaja. Saya melontarkan tadi dengan maksud sengaja dan menyampaikan bahwasanya Zaid itu telah berdiri gitu loh. Fahuwa kalamun, maka dengan sempurnanya syarat-syarat lafaz murakkab mufid bil wat'i dalam kalimat atau dalam kalam koma Zaidun ini, maka barulah dinyatakan dia kalamun. Maka contoh Zaidun sebuah kalam. Zaidun qaimun. Contoh yang kedua. Apakah Zaidun itu lafaz? Ya, Zaidun itu lafaz. Karena dia terdiri dari zai, ya, dan dal. Kemudian saya sampaikan. Saya yang melontarkan. Murakkabu. Zaidun qaimun. Apakah dia tersusun? Ya, tersusun dari dua kalimat. Yaitu Zaidun dan qaimun. Mufidun, berfaedah ka Zaidun qaimun? Ya, Zaidun qaimun, menunjukkan bahwasanya si Zaid itu sedang berdiri. Bermula si Zaid ialah berdiri. Bil wat'i, Zaidun itu berbahasa Arab dan juga dilontarkan dengan sengaja. Zaidun qaimun merupakan apa tadi? Maka si Zaid, kalimat yang contoh yang kedua tadi, Zaidun qaimun, dia lulus dari lafaz murakkab mufid bil wat'i. Keempat syarat tersebut dipenuhi oleh koma Zaidun dan Zaidun qaimun, fahuwa kalamun. Maka contoh yang dua ini menjadi sebuah kalam. Ya, begitulah secara pertemuan kali